Bali adalah pulau yang indah. Terletak di Indonesia, terkenal dengan pantainya yang menakjubkan, persawahan yang subur, kuil kuno, dan budayanya yang dinamis. Bali adalah tujuan wisata populer bagi orang-orang dari seluruh dunia. Pulau ini memiliki banyak tempat-tempat indah dan menakjubkan yang harus dikunjungi bagi para wisatawan. Dalam video ini, saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke berbagai tempat wisata di Bali. Saya juga akan memberi Anda beberapa tips tentang cara memaksimalkan perjalanan Anda. Tentunya akan sangat berguna untuk Anda yang sedang merencanakan berlibur ke Pulau Bali. Baik liburan bersama keluarga, liburan dengan anak, liburan bulan madu, atau berlibur bersama teman. Berikut perjalanan tempat wisata Bali yang pertama adalah Pantai Kuta. Destinasi wisata Bali paling populer adalah Pantai Kuta. Sejak kurang lebih 70 tahun lalu, wisata Pantai Kuta di Bali selalu menjadi pilihan utama wisatawan lokal ataupun wisatawan asal luar negeri seperti Australia dan berbagai negara lainnya. Pantai ini populer di semua kalangan, selalu berada di list nomor 1 tempat wisata liburan keluarga yang utama. Di pantai yang terkenal ini terdapat salah satu habitat penyu hijau yang keberadaannya hampir punah. Namun kini penyu-penyu itu sudah dipindahkan ke pantai Tanjung Benoa, Bali. Pantai paling terkenal di Bali ini memiliki garis pantai yang sangat panjang, sangat indah untuk tempat menanti matahari terbenam, berenang, berjemur, berselancar juga salah satu kegiatan pengunjung di pantai Bali ini. Dan juga merupakan rumah bagi sejumlah restoran, bar, dan toko. Anda dapat menemukan segalanya mulai dari oleh-oleh hingga santapan lezat. Berikut adalah beberapa tips untuk perjalanan Anda ke Pantai Kuta. 1. Pastikan untuk menawar saat Anda berbelanja. 2. Cobalah makanan lokal. 3. Pelajari beberapa frasa dasar bahasa Indonesia. 4. Waspadai lingkungan sekitar Anda. Destinasi wisata Bali selanjutnya adalah Pura Tanah Lot. Tanah Lot, yang berarti tanah di laut. Pura Tanah Lot adalah salah satu destinasi wisata paling ikonik dan populer di Bali. Destinasi wisata ini terkenal karena pura dibangun di atas tebing tengah pantai yang hanya bisa dilalui dalam keadaan air laut surut. Kuil Hindu kuno terletak di atas batu karang di tengah laut. Uniknya, jika air sedang pasang, pura ini akan terlihat seperti mengambang di atas pulau kecil. Jika beruntung, Anda juga dapat melihat upacara feodalan, upacara tradisional Hindu Bali. Ini adalah merupakan tempat populer bagi wisatawan untuk menyaksikan matahari terbenam, pemandangannya yang indah menjadikannya impian para fotografer. Dan juga bisa belajar tentang sejarah dan budaya Bali dari para pendeta pura. Tanah Lot diyakini dibangun pada abad ke-16 oleh pendeta Hindu Nirarta. Nirarta sedang berziarah keliling Bali ketika ia menemukan formasi batuan indah yang menjorok ke laut. Dia memutuskan untuk bermeditasi di sana, dan setelah itu, dia mulai menarik pengikut. Seiringnya waktu, sebuah pura kecil dibangun di atas batu karang tersebut, dan Tanah Lot menjadi situs keagamaan penting bagi umat Hindu Bali. Saat ini, Tanah Lot adalah salah satu tujuan wisata paling populer di Bali, dan terus menjadi tempat yang memiliki makna spiritual yang besar. Tips saat berkunjung di Tanah Lot. 1. Waktu terbaik mengunjungi Tanah Lot adalah pagi atau sore hari untuk menghindari keramaian. 2. Kenakan sepatu yang nyaman, karena Anda akan banyak berjalan. 3. Hormati budaya dan adat istiadat Hindu Bali. 4. Jangan lupa bawa kamera, untuk mengabadikan pemandangan yang menakjubkan. Sebelum kita lanjut, dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe, like dan share, agar channel ini dapat berkembang lebih baik lagi. Destinasi wisata Bali selanjutnya adalah Bali Safari and Marine Park. Bali Safari and Marine Park merupakan kebun binatang dan taman satwa liar yang terletak di Kabupaten Gianyar, sekitar 30 menit dari Bandara Internasional Ngurah Rai. Ini adalah rumah bagi spesies hewan dari seluruh dunia. Selain itu, objek wisata ini adalah tempat konservasi satwa liar langka dan terancam punah di Indonesia. Saat ini Bali Safari and Marine Park memiliki sekitar 400 satwa dengan jumlah spesies kurang lebih 120. Termasuk spesies langka dan terancam punah seperti komodo dan lain-lain. Bali Safari and Marine Park adalah tempat yang bagus untuk segala usia untuk belajar dan berinteraksi dengan hewan. Biasanya saat pengunjung mengunjungi kebun binatang, untuk dapat melihat satwa, pengunjung harus berjalan kaki dari satu lokasi ke lokasi lain. Berbeda dengan Taman Safari Bali, pengunjung akan menaiki kendaraan khusus untuk melihat satwa hidup pada habitat mirip aslinya. Dari dalam kendaraan, Anda akan dapat melihat langsung binatang dengan aman dan nyaman.
Bahkan, jika Anda beruntung, Anda akan melihat binatang mendekati kendaraan yang Anda tumpangi. Selain itu, terdapat pemandu atau guide dalam kendaraan yang akan menjelaskan setiap binatang yang Anda temui. Sementara, durasi dari safari journey kurang lebih 30 menit. Untuk saat ini, transportasi umum di Pulau Bali belum menjangkau semua daerah wisata yang ada di Bali. Maka itu, transportasi terbaik liburan ke Pulau Bali adalah menggunakan transportasi pribadi, baik berupa sepeda motor atau mobil. Sementara, mencari jasa Bali sewa sepeda motor dan rental mobil sangatlah mudah. Yang perlu Anda lakukan hanya mencari melalui Google. Destinasi wisata Bali selanjutnya adalah Waterbomb Bali. Waterbomb Bali merupakan sebuah wahana permainan air dengan luas sekitar 3,8 hektar yang terletak di Kuta. Ini adalah salah satu taman air yang sudah beberapa kali terpilih menjadi waterpark terbaik di kawasan Asia. Oh my God. Tempat ini sangat cocok untuk Anda yang suka dengan permainan menantang adrenalin. Taman rekreasi air kelas dunia ini memiliki sesuatu untuk semua orang, mulai dari wahana yang mendebarkan hingga kolam renang yang menenangkan dan taman tropis yang rimbun. Water slide yang ada juga cukup banyak dan menarik. Fasilitas yang disediakan juga lengkap dan terjaga dengan baik. Di antaranya adalah 1. Loker penyimpanan barang. Di loker ini, kamu bisa menyimpan barang bawaan yang tidak bisa kamu bawa kemana-mana, sehingga barang ini tetap aman dan terjaga, karena ada petugas dari Waterbomb Bali yang menjaga loker penyimpanan ini. Ketika kamu menitipkan barang di sini, kamu akan diberi kunci berbentuk gelang yang bisa kamu bawa kemana saja saat bermain wahana air di sana. Cara membuka lokernya pun unik, kamu tinggal scan barcode yang tertera di gelang tersebut. 2. Penyewaan handuk. Kadang terjadi, ketika kamu merasa kekurangan handuk saat bermain air di waterpark. Nah, di Waterbomb Bali, kamu gak perlu khawatir karena di sini, kamu bisa menyewa handuk dengan harga Rp10 per handuk dengan harga deposit Rp62. Jadi pastikan kamu menjaga handuk ini agar tidak hilang. Uang deposit adalah jaminan sebelum handuk dikembalikan setelah pemakaian, yang dimana nanti akan dikembalikan kepada pengunjung. 3. Gazebo. Pastikan kamu menyewa gazebo di Waterbomb. Apalagi kalau kamu liburan ke sana bersama keluarga, gazebo ini juga bisa jadi tempat yang cocok untuk beristirahat ketika kamu sedang asik bermain wahana air. Kamu harus menyewa gazebo selama 1 hari. Di gazebo itu juga terdapat berangkas untuk menyimpan barang berharga ketika kamu tidak bisa secara langsung mengawasi barang kamu, jadi aman banget. Kalau kamu lapar saat sedang bermain, kamu bisa memesan makanan dan akan langsung diantar ke gazebo kamu. 4. Restoran. Nah ini, fasilitas yang juga sangat penting. Ketika kamu seharian bermain air di Waterbomb Bali dan perut kamu keroncongan, kamu bisa mencari makan di berbagai restoran Waterbomb Bali yang tersedia. Ada beberapa restoran yang bisa kamu pilih sesuai dengan selera makan kamu. Itulah beberapa informasi mengenai Waterbomb Bali yang bisa Anda coba. Waterbomb Bali adalah tempat yang tepat untuk menenangkan diri di hari yang panas dan bersenang-senang bersama keluarga. Destinasi wisata Bali selanjutnya adalah Bali Zoo. Bali Zoo merupakan kebun binatang yang terletak di Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Sekitar 30 menit dari Ubud dan 45 menit dari Kuta. Ini adalah rumah bagi lebih dari 500 satwa individu yang mewakili 70 spesies asli Indonesia, termasuk semua jenis burung, reptil, dan mamalia. Dan juga banyak spesies hewan yang bisa Anda lihat di kebun binatang, di antaranya adalah singa, harimau, buaya, berang-berang, poa, kakatua, rusa, gajah, dan lain-lain. Daya tarik utama kebun binatang ini adalah tata letak dan desain taman, dengan jalur yang tertata rapi. Jalur wisata yang terorganisir dengan baik. Biar wisatawan yang datang ke Bali Zoo untuk liburan pertama kali tidak bingung. Ini adalah tempat yang bagus untuk belajar tentang satwa liar Indonesia dan melihat binatang dari dekat, dengan beragam hewan, atraksi, dan pertunjukannya. Ada beberapa cara untuk menuju kebun binatang, termasuk taksi, mobil pribadi, atau bus antar jemput. Waktu terbaik mengunjungi Bali Zoo adalah pada pagi atau sore hari, saat satwa paling aktif. Destinasi wisata Bali selanjutnya adalah Bali Bird Park. Bali Bird Park merupakan sebuah taman burung yang terletak di Gianyar. Tepatnya adalah Jalan Serma Cok Murah Gambir Singapadu, Batu Bulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali. Sekitar 40 menit dari Ubud dan 20 menit dari Kuta.
Di sini terdapat lebih dari 1.000 burung dari seluruh dunia, termasuk burung beo, burung taucan, dan burung pemangsa. Taman Burung Bali adalah tempat yang bagus untuk belajar tentang burung dan melihatnya dari dekat. Itulah perjalanan tempat wisata Bali. Masih banyak tempat-tempat wisata terbaik di Bali yang belum bisa kita eksplor. Kami berharap perjalanan ini dapat memberi wawasan bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke Bali. Bagi Anda yang pernah mengunjungi, silahkan beri komentar di kolom komentar. Semoga Anda menikmati penjelajahan ini. Kami mengundang Anda untuk berlangganan saluran kami dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan informasi menarik lainnya dalam dunia wisata, sejarah, dan budaya di seluruh dunia. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.